Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim, salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah Majlis Taklim Adzakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih dan juga witir insyaallah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan, menjalankan istiqamah di dalam ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat Bu ya. Ya, tetap semangat di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kita punya kesehatan, diberikan panjang umur dalam taat karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan istiqomah dalam manhaj dan sunnah beliau dan senantiasa memperbanyak bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir Ramadan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ibadahnya, mengencangkan sarungnya untuk senantiasa ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir ini ada ibadah iktikaf, ada juga ibadah untuk menggapai daripada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di situ juga di mana malam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 kemuliaan di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dan ini perlu kita laksanakan dengan semaksimal mungkin agar supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang begitu banyak dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka di bulan Ramadan inilah bulan di mana kita diberikan keleluasan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, takwa, dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul di 10 terakhir ini kita gunakan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla dengan mengharap tetap meningkatkan kualitas iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hidup ini adalah untuk ibadah. Sejatinya hidup kita ini adalah untuk menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita jalankan yang merupakan panggilan iman dari Allah, ini merupakan wasilah kita menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kamu digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa.
Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 kita diingatkan juga, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, semuanya menuju takwa. Karena takwa inilah modal besar kita nanti menghadap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Subur contohnya, ya, berangkat dari Jakarta menuju Boyolali. Ngapain Pak Haji ke Boyolali? Pastinya beliau mempersiapkan diri. Apa yang dipersiapkan? Pakaiannya, ya kan? Akomodasinya, transportasinya, ya. Itu baru kehidupan di alam dunia. Belum lagi kita menghadapi kematian. Ya, nanti satu-satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ajalin musamma, setiap ajalnya pasti sudah ada ketentuan masing-masing. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan yang tua duluan dipanggil Allah, yang muda juga banyak yang dipanggil Allah duluan, apa enggak? Iya, banyak. Yang kaya mati, yang miskin mati, ya. Yang rajin ibadah mati enggak? Mati juga. Ustadz mati enggak? Mati juga. Jadi tidak ada jaminan kalau kita hidup sepanjang-panjangnya di alam dunia ini. Maka Ramadan inilah momentum kita muhasabah diri, peningkatan kualitas iman, kualitas takwa, ingat sama Allah, seberapa jauh sudah amal-amal kita, dan kita mengharap rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan maghfirah, ya. Minggu lalu kita senantiasa memohon ampunan kehadirat Allah, ya kan? Dan mengucapkan kalimat Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kita memohon ampunan di depan Allah. Di samping kita baca Quran, ya, yang satu huruf dibalas 10 kebajikan, kita berupaya untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Di bulan Ramadan, ajwadun nas fi sadaqah, yaitu baginda Rasulullah SAW, kita mengumpulkan uang, ya, rizki kita infakkan sebagian rizki kita di jalan Allah. Kita melaksanakan tarawih demi ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itulah yang mengikat kita, sehingga kita rajin untuk tarawih, rajin untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau nggak ada iman, Bu, ya kita nggak akan bisa, jebol terus itu. Tapi karena iman, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak 100% juga. Di masyarakat kita ada aja masih yang agak puasa. Ada nggak, Bu? Ada. Coba kalau pengen ketemu, kita ke pasar, tengok kanan kiri, ada nggak yang kagak puasa? Banyak ternyata. Karena taruhan iman inilah, kualitas iman inilah yang kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan dan ketakwaan seseorang itu berbeda-beda, Bu. Ada yang 100%, ada yang 70%, ya. Jadi macam-macam. Dia seorang muslim kok, Pak? Iya, muslim, tapi nggak patuh dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan ke puasa, tapi masih aja ada yang siang hari kelepas. Ya Pak Ji, ada nggak? Banyak. Ngapa itu kayak gitu? Ya, imannya nggak ada. Jadi nggak kesentuh. Alhamdulillah kita kesentuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di bulan suci Ramadan di penghujung hari 10 terakhir ini kita giatkan kembali, tetap semangat. Pesannya Ustaz Ahmad Al-Misri yang dulu, tetap semangat. Diberikan panjang umur iya, tapi tetap semangat dalam ibadah. Semuanya orang dikasih umur panjang, tapi untuk semangat ibadahnya masing-masing berbeda. Ya toh? Ada yang udah mulai kendor, ya udah nggak semangat lagi. Pak Ustadz beda nih zamannya dulu sebelum COVID, kita semangat semua. Nah, gangguannya ada aja tuh. Bukan Pak Ustadz setan pada dibelenggu. Ya. Jadi hawa nafsu kita itu tetap ada aja, ya, semangatnya. Maka harus dikencangkan lagi. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengencangkan 10 terakhir dalam ibadahnya. Ya, lebih-lebih kepada tanggal-tanggal yang ganjil untuk mendapatkan atau meraih daripada Lailatul Qadar. Maka ada banyak pendapat bahwa Quran itu diturunkan 17 Ramadan atau di atas 20-an. Nah, itu beda pendapat. Ya. Karena mendasarkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sungguh kami menurunkan Al-Quran yang mulia itu di malam kemuliaan. Kapan malam kemuliaan? 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ya. Maka carilah hari-hari, ya, di malam Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal yang ganjil. Ya, karena rahasia di balik itu, maka kita kencangkan semuanya dari tanggal 20 sampai 30 nantinya untuk senantiasa semangat dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap semangat. Ya, puasanya yang sampai jebol, zikirnya masih ayo, selawatnya masih oke, ya, qiyamul lailnya, ya, salat tarawih udah, salat witir udah, tengah malam sebelum masak belum ngangetin udah 8 rakaat tahajud, salat hajatnya dimainkan, ya, masih tetap gitu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur dapat malam Lailatul Qadar. Kalau enggak, tetap semangat kita dalam ibadah. Karena manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap semangat kita. Di antara ibadah yang lain juga i'tikaf. Ya. Al-maqsu fil masjid. Berdiam di masjid, ya, fi waqtin mahsus. Ya, bisahsin minal mahsusin. Ya. Jadi berdiam di dalam masjid, ya, untuk apa? Li ibadatillah. Ya. Li ibadatillah. Ya. Min syahsin, ya, mahsusin, ya, dari seseorang yang khusus untuk melaksanakan ibadah yang khusus. Di antaranya apa? Ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi, ya, mengencangkan, ya. Jadi istadda mi'zarahu, jadi mengencangkan sarungnya, ya. Kemudian wa qama lailahu, jadi menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi disinilah letak bahwa kita disunahkan untuk melakukan i'tikaf, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan bisa juga, ya, diperbolehkan untuk beriktikaf, sebagaimana Nabi membangunkan ataupun menyemangati daripada keluarganya, dan mencari daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Walaupun i'tikaf, ya, sunnah, namun, ya, dibatasin dari waktu yang terpendek. Jadi banyak pendapatnya, bisa dikategorikan hanya cuma 1 jam saja sudah dikategorikan beriktikaf. Yang jelas mengikuti rukun dan syarat berlaku. Rukunnya apa? Niat. Nawaitu an a'takifa
fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat beriktikaf berdiam di masjid ini karena Engkau. Sudah. Ya, Johor nih kita berangkat ke mushola atau ke masjid. Habis sholat kita ngaji, habis sholat kita niat nawaitu an a'takifa bihadzal masjid lillahi ta'ala. Nanti sebelum asar pulang, itu sudah masuk kategori dia beritikaf. Ya. Jadi macam batasannya. Ada yang 1 hari, ada yang cuma hanya beberapa saat saja. Ya. Maka yang jelas berniat untuk ibadah karena Allah di dalam masjid, kemudian melakukan ibadah. Ya. Ibadah apa aja? Bisa dia berzikir, bisa dia sholat, bisa dia baca Quran, beramal soleh, ya, mengisi waktu-waktunya di masjid dengan ibadah taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi di masjid-masjid di antara mungkin di kampung kita ini banyak yang mengadakan. Ya. Jadi gimana Pak Ustaz kalau kita kerja? Nggak apa-apa. Startnya mungkin habis isya jam 9 habis tarawih. Ya. Bapak-bapak di masjid, udah nanti pulangnya sebelum subuh, gitu. Ada yang menyiasati gitu. Ya, ada yang cuma sehari saja. Pak Ustaz, saya pergi ke Masjid Sunda Kelapa, niatnya pengen iktikaf, monggo silakan. Mau ke Masjid Istiqlal silakan. Masjid Mujahidin mungkin mengadakan, silakan saja. Pengen merasakan bagaimana sih iktikaf sebenarnya, silakan. Ya. Di samping itu kita mengajar daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita semangat. Maka di 10 terakhir ini ya Nabi dan keluarganya, beliau mensemangati daripada keluarga untuk tetap ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di masjid-masjid ya mengadakan kegiatan iktikaf untuk meraih daripada malam Lailatul Qadar, dan kita dari Majlis Ta'lim Al-Dzakir ini ya tetap semangat untuk meraih daripada kebaikan, rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tetap Allah membimbing kita dalam taat, dalam ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan tetap diberikan panjang umur dalam menjalankan kehidupan ini untuk menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.